A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzir qauman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun. Suratu Yasin utawi kiku surat Yasin. Makkiyatun iku bangsa Mekah. Surat kang bangsa diturunaken ning Mekah atawa sebelum Kanjeng Nabi sampai di Madinah. Au illa qaulahu atawa angin dawe Allah wa idza qila lahum anfiqu al ayah terus nasirah ing ayah au madaniyatun atawa iku madaniyah wahia utawi suratu Yasin iku ithnatani wa thamanuna 82 apane ayatan ayatnya. Jadi surat Yasin ini adalah surat Makkiyah, surat tergolong yang diturunkan di Mekah atau di perjalanan antara Mekah ke Madinah, kecuali ayat wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqna atau surat Madaniyah. Semuanya Madaniyah. Ini ayatnya berjumlah 82 ayat. Banyak sekali hadis yang menerangkan tentang keutamaan surat Yasin, diantaranya Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah surat Yasin terhadap orang-orang mati kalian. Ada lagi ma min mayyitin yuqra'u alaihi Yasin illa hawanallahu alaihi. Tidak ada orang yang mati yang dibacakan kepadanya surat Yasin kecuali Allah memberikan kemudahan kepadanya, hawana, meringankan kepadanya, ya siksanya apanya. Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghafarallahu lahu fi tilkal lailah. Barang siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam demi untuk mencari ridha Allah, maka Allah mengampuninya pada malam itu. Ada lagi inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Segala sesuatu itu pasti ada hatinya. Ada hatinya, ada jantungnya. Setiap Quran, jantungnya Quran adalah Yasin, hatinya Quran adalah Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biha qira'atal Quran 10 marrat. Barang siapa membaca surat Yasin, Allah menuliskan untuknya pahalanya membaca Quran 10 kali. 10 kali. Satu Yasin sama dengan 10 kali baca Quran. Ada lagi inna fil Qur'ani la suratan tashfa'u liqari'iha wa taghfiru limustami'iha. Di dalam Al-Qur'an ada surat yang surat itu bisa memberikan syafaat kepada pembacanya dan bisa mengampuni kepada yang mendengarkannya. Ala wahya suratu Yasin, yaitu surat Yasin. Tud'a fit Taurah al-Mu'immah. Al-Mu'immah, a'amma yu'immu mu'immun. Di dalam kitab Taurat, Yasin disebut dengan surat al-Mu'immah. A'amma yu'immu i'maman fa huwa mu'immun, ya. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal mu'immah?" Apa itu mu'immah? Qala, "Na'am." Iya. Sahibuha ta'ummu sahibaha bi khairid dunya. Surat yang meratakan orang yang memilikinya dengan kebaikan dunia. Surat Yasin itu surat yang membuat orang yang membacanya ini tercurai, mendapatkan
kebaikan dunia. Wa tadfa'u anhu ahwal akhirah, bisa menolak penderitaan-penderitaan akhirat. Wa tud'a aidan ad-dafi'ah wal qadiyah, disebut juga surat ad-dafi'ah dan al-qadiyah. Qila ya Rasulullah wa kaifa dzalik? Tadfa'u an sahibiha kullasu. Ya betul, Yasin disebut dengan dafi'ah. Kenapa? Karena menghindarkan dari orang yang membacanya segala keburukan. Wa tuqda lahu kullu hajah, dan dia dipenuhi segala kebutuhannya. Man qara'a Yasin hina yusbih wa atiya yusra yaumihi hatta yumsiya. Wa man qara'a fi sadri lailatihi wa atiya yusra lailati hatta yusbih. Barang siapa membaca surat Yasin di pagi hari, maka dia diberi kemudahan pada harinya sampai malam, sampai sore hari. Barang siapa membaca Yasin di permukaan, di awal malam, di permulaan malamnya, maka dia diberi kemudahan malam itu sampai pagi hari. Wa minha an Abi Ja'far man wajada fi qalbihi qaswatan falyaktub man wujida fi qalbihi qaswatun falyuktab suratu Yasin fi jamin ay fi ina'in bi za'faran thumma yushribu. Barang siapa hatinya lagi keras, hatinya lagi beku, nggak nerima nasihat, males, keras saja keras, maka tulislah surat Yasin di sebuah wadah dengan minyak za'faron. Nah ini za'faronnya ini yang mahal ini. Itu apa? Ditulislah surat Yasin di sebuah wadah ya piring atau apa, mangkok dengan za'faron, kemudian dilebur pakai air lalu diminum. Man qara'a surat Yasin lailatul jum'ah asbaha maghfuran lah. Barang siapa membaca surat Yasin pada malam Jum'ah, dia di pagi harinya orang yang diampuni, maka dia menjadi orang yang diampuni. Man dakhalal maqbarata faqara'a surat Yasin, man dakhalal maqbarata faqara surat Yasin khuffifal adzabu an ahliya dzalikal yaum. Barang siapa memasuki pekuburan, dia membaca surat Yasin, maka siksa pada hari itu, pada penduduk kuburan di hari itu akan diringankan. Wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Ya, dia akan mendapatkan sejumlah kebaikan orang yang ada di kuburan itu. Wa minha an Yahya ibni Abi Katsir balaghani anna man qara'a surat Yasin lailan lam yazal fi farahin hatta yusbih wa man qara'a hina yusbih lam yazal fi farahin hatta yumsi. Wa qad haddatsani bihadza man jarrabaha. Minha inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin man qara'aha yuridu bi wajhallah ghafarallahu lahu wa u'tiya minal ajri kana ma qara'al Qur'an 10 marrat. Wa imam Muslim qura indahu idza nazala malakul maut Yasin nazala bi kulli harfin 110 malak. Allah. Barang siapa ketika ada orang Islam dibacakan surat Yasin pada saat malakul maut turun, maka satu huruf dari surat Yasin akan menempati 10 malaikat datang, 10 malaikat turun. 10 malaikat turun setiap satu huruf dari surat Yasin. Yaqumuna baina yadayhi sufufan.
berbaris di depannya dengan berdiri berbaris, yusholluna alaihi wa yastaghfiruna, memintakan rahmat, memintakan maaf, wa yashhaduna ghuslah, menyaksikan ketika dimandikan, wa yatba'una janazatah, akan mengiringi jenazahnya, wa yusholluna alaihi, mensolatinya, wa yashhaduna dafnah, akan menyaksikan ketika dikubur. Wa ayyuma muslim quri'a suratu yasin, wa ayyu muslim qara'a surata yasin wa fi sakaratil maut lam yaqbid malakul mauti ruhah hatta yaji'ahu ridwan basyariyatan minal jannah, ya, fashrabuha wa huwa ala firashih fayaqbadu ruhah wa warayyan bisyurbatin minal jannah. Oh ya, setiap orang Islam yang membaca surat Yasin pada saat dia sakaratul maut, dia lagi cangap, pada saat itu dia sedang baca surat Yasin, maka malakul maut tidak akan mencabut ruhnya kecuali malaikat Ridwan mendatanginya dengan membawa air minuman bisyurbah. Syurbah itu kayak banyu jangan lah, air sayur yang didatangkan dari surga, ya. Malaikat maut, yaitu malaikat Israel, tidak akan mencabut nyawanya menunggu malaikat Ridwan datang dengan membawa air sayur dari surga. Nah, maka orang itu akan meminum air itu masih di atas alas tidurnya. Baru kemudian malaikat Israel mencabut nyawanya dalam keadaan segar, wa huwa rayyan, fayaqbidu ruhahu wa huwa rayyan. Barang kita ngerti pada saat kapan kita akan mati kan? Pada saat kapan kita menghadapi sakaratul maut kan? Wa yamkuthu fi qabrih wa huwa rayyan. Dia akan tinggal di kuburannya segar. Walahtaju ila haudin min hiyadil anbiya, tidak butuh kolamnya Nabi, masya Allah. Hatta dukhulal jannah boren, sampai dia masuk surga masih dalam keadaan segar. Ya. Wa hikmatu ikhtiyaris salihin fi isti'mali at-tikrar ka arba' aw sab'a aw ihda wa arba'in wa ghairi dzalik syiddatul hijab wal ghaflah al qalb. Fattaqra tasfu mir'atahu wa tarqu tabi'atah. Maka lafal madhkurat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, Allahu tawi Allah iku alamu luwih weruh bi muradi kelawan kang dikarepaken Allah bi kelawan Yasin. Yasin itu Allah lah yang mengetahui apa itu maksudnya Yasin itu. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu apa yang dimaksud dengan Yasin itu. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an Al-Hakim, al-muhakkami kang den kukuhaken bi ajibin nazmi, kelawan runtutan kang aneh, kelawan anehe runtutan susunan, wa badi'il ma'ani lan bagus lan indah piro-piro makna. Jadi susunannya itu mengagumkan, maknanya juga indah, ya. Innaka laminal mursalin, innaka setuhune seliramu Muhammad, ya Muhammadu he Muhammad, iku laminal mursalina, yakti setengah saking pira-pira wong kang den utus, yakti setengah saking pira-pira wong kang den utus, ala siratim mustaqim,
ala siratin ala mutaliqun iku gumantung bima kelon lafad qablahu kang tetep ing dalem sadurunge ala siratin mustaqim ing atase dalan mustaqimin kang ajeg ay tariqil anbiya tegese dalane pira-pira nabi qabla ka ing dalem sadurunge sira at-tauhid yaiku dalan tauhid wal huda lan hidayah wat ta'kidu utawi ta'kid naukidi bil qasami kelawan qasam wa ghairi lan liyane qasam iku raddun nolak liqaulil kufari maring ucapane pira-pira wong kafir lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad lasta mursalan lasta ora ana sapa sira iku mursal wong kang den utus. Yasin itu ada yang mengatakan bahwa asale iku ya unaisin tali unai dibuang jadi tinggal sin jadi yasin dari sing insan ditaskhir jadi unaisin jadi wahai manusia. Jadi tapi sing asoh ya Yasin itu lagi undang Kanjeng Nabi itu salah satu namanya adalah Yasin. Wal Qur'anil Hakim Gusti Allah sumpah kelawan Quran yang maha kokoh, Quran yang maha kuat, maha indah dengan keanehan susunannya, dengan indah maknanya. Innaka laminal mursalin sesungguhnya engkau Muhammad adalah salah satu orang-orang yang diutus. Ala siratin mustaqim engkau juga adalah orang yang selalu dalam jejak yang lurus, yaitu apa? Jejaknya para nabi sebelummu, yaitu tauhid hidayah. Engkau selalu dalam pijakan yang benar, dalam pijakan yang lurus, yaitu apa? Berpijak pada tauhid, berpijak pada hidayah. Nah, ini kosamnya ini bertahap-tahap ini. Innaka taukid. Wal Quran dulu, wal Quran kosam kan? Innaka taukid. Kemudian lam ibtidaiyah laminal mursalin, luar biasa ini. Allah Ta'ala mau menyampaikan bahwa engkau adalah utusan itu sampai berlipat-lipat ini. Sumpah, kemudian inna, kemudian la itu kan menunjukkan huruf taukid ya, lam ibtidaiyah itu. Jadi ada tiga penguat qasam demi Quran, innaka sungguh, la benar-benar. Ya Allah, luar biasa. Mengapa demikian? Alasannya apa? Raddun liqaulil kuffar lah, untuk membantah, untuk menolak ucapan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad dengan ucapan lasta mursalan, Muhammad kamu bukan utusan. Anzilal azizir rahim ay fi mulki tegese ala sirat innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzil azizi kang diturunaken Allah kang maha kuat fi mulkihi ing dalem kratone Allah kerajaane al aziz ar rahimi kang welas bi khalqi kelon makhluke al aziz ya. Lafat tanzila khobaru mubtada'in iku dadi khobare mubtada muqaddar kang dikira-kirakan ay al-Qur'anu utawi Qur'an iku tanzilul azizi kang diturunakane Allah kang maha menang fi mulkihi ing dalam kerajaane Allah ar-rahimi kang maha welas bi khalqihi kelawan makhluke Allah.
tanzilun munazzalun munazzalun al-azizil ghalib fi mulkir rahim. Arsalnaka bihadat tanzil. Jadi artinya Muhammad, saya mengutusmu dengan menurunkan, saya mengutusmu ya dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan oleh Al-Azizir Rahim, zat yang maha aziz, maha menang dalam kerajaannya, dan maha sayang, maha kasih kepada makhluknya. Bisa innaka laminal mursalin tanzil aziz, kelawan nurunakene Allah, nurunakene Allah ing Quran kang diturunaken. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu dengan Al-Quran yang diturunkan ya. Allah mengutus Kanjeng Nabi Muhammad itu dengan menurunkan Al-Quran, dengan menurunkan Al-Quran yang datang dari Allah sendiri. Itu maksudnya Tanzilal Azizir Rahim. Jadi kalau tanzila dibaca la itu berarti menjadi maf'ul mutlak, kalau dibaca tanzilu berarti menjadi khobar mubtada yang dibuang. Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Litunzira drapona yen tamat dan medeni sira bihi kelawan Quran, bihi kelawan Quran qauman ing qaum. Lafadz litunzira muta'alliqun iku gumantung bitanzila lan lafadz tanzila. Ma'ung zira ora den weden-wedeni sapa abahum pira-pira bapae kaum. Alam yunzaru tegese ora den weden-wedeni sapa abahum fi zamanil fatrati, ing dalam zaman fatrah, zaman kekosongan, zaman kosong, tidak ada nabi, namanya zaman fatrah. Nabi Isa diutus kanggo kaume. Wafate Nabi Isa sampai lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad arane fatrah, zaman kekosongan. Fahum mangkau tawi al-qaum, fahum mangkau tawi qaum, al-qumnusi qaum iku ghafiluna kang pada lali kabeh anil imani saking iman, warusdilan bener lan pituduh, anil iman saking iman, warusdilan pituduh, warusdilan pituduh lan kebenaran pituduh pada ai hadzal qur'anu wad-din was-sirat alladzi ji'ta bihi tanzilun mir rabbil izzah. Ya, Quran ini agama dan jejak sirat, jalan atau jejak yang didatangkan kepada kamu, yang kamu lakukan, yang kamu ikuti adalah sesuatu yang diturunkan dari Allah. Ya, maksudnya apa? Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kamu diutus ya dengan diberi Al-Qur'an, dengan dituruni Al-Qur'an dari Allah agar kamu mengingatkan atau memberi peringatan kepada kaum di mana ayah-ayah mereka tidak diperingatkan, tidak diberi peringatan, dan mereka adalah orang-orang yang lupa. Jadi saya mengutusmu Muhammad, wahai Nabi, agar kamu memberi peringatan kepada orang Arab yang belum kedatangan Rasul sebelummu, dan bapak-bapak mereka belum kedatangan orang-orang yang memberi peringatan kepada mereka. Belum ada orang yang memberitahukan kepada mereka tentang syariat Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang lupa dari pengetahuan hak, lupa dari pengetahuan nur dan syariat-syariat yang membahagiakan manusia di
dunia dan akhirat. Ya. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ya. Jadi Kanjeng Nabi ditugasi kongkon inzar, apa, memberi peringatan kepada kaum, kepada bangsa di mana bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan karena mereka hidup di zaman fatrah. Otomatis mereka lupa dengan iman, mereka lupa dengan namanya petunjuk, kebenaran, lupa. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Laqad haqqa yakti teman-teman tetep apa al-qawlu siksa, wajaba tegese wajib opol qaul ala aktarihim ingatase. Oh iya, kalau ini al qaulu berarti qaul tu apa nama ucapan. Wajaba tegese wajib opol qaul ala aktar ingatase luwi ake-ake kaum bil adzab kelawan siksa. Wah, bakaling tafsir ning kene ay laqad wajabal adzabu, bakaling kene wis ana bil adzab berarti wis al qaulu biasa bae wis bil adzabi kelawan siksa. Fahum mangkau tayu kaum iku la minuna pira-pira kang ora pada iman, ora iman sapa kaum ail aktsaru tegese akeh-akehe. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la minun. Benar-benar nyata, telah benar-benar nyata ketentuan bahwa kebanyakan mereka itu nanti akan mendapatkan siksa. Pasti ada penyiksaan terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Karena kebanyakan mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim, inna suniku ja'alna dadiakan ingsun fi a'naqihim ing dalam piro-piro guluwe kaum, fi anakim dalam piro-piro gulune kaum aglalan ing piro-piro belenggu bi antu dhamma lon yen tadi diapa dikumpulaken ilaiha maring anak opo al aidi piro-piro tangan, opo al aidi piro-piro tangan di annal ghulla karena setuhune belenggu iku yajma'u ngumpulaken opal ghal al-ghal al-yada ing tangan ilal unuqi maring gulu fahiya mangkau tawi aidi ayil aid tegese pira-pira tangan iku majmu'atun dikumpulaken ilal adqani maring pira-pira gulu lafat adqan jam'u dhaqan iku jama' lafat dhaqan wa hiya utawi dhaqan istama'ul lahyain lahyah tempat aparane kumpule uang loro. Kalau bahasa Jawa uang, Pak, bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia ya. Ini apa ini? Fahum mangkau tawi fahum mangkau te kaum iku mukmahuna dendeng klukaken kabeh rafi'una tegese ngangkat ru'usaum ing pira-pira endase kaum la yastati'una ora kuasa sapa kaum atau aktarim ya boleh sapa aktarim boleh aktarim boleh faum mangkote aktarihim iku mukmahuna dending klukaken sapa aktar rafi'una tegese nduraken ngangkat sapa aktar ru'usum ing pira-pira endase aktar la yastati'una ora kuasa ora bisa sapa aktar khafdaha ing ngasoraken ru'us ing ru'usahum wa hadza utawi iki iku tamtsil perumpamaan wal muradu teka dikarapaken iku annahum setune aktarihim
ikula yud'inuna orang ngakui sapa aparane sapa aktar lil imani maring iman wala yahfaduna lan ora ngasoraken sapa aktaruhum ru'usahum ing pira-pira ndas aktaruhum lahu krana iman. Nah, kata Allah, sungguh aku jadikan belenggu pada lehernya. Aku jadikan belenggu-belenggu pada leher mereka, pada leher kebanyakan orang-orang kafir, kebanyakan orang-orang Quraisy pada saat itu. Maka tangan-tangan mereka tangan mereka dibelenggu dengan lehernya, digabungkan, dikumpulkan dengan lehernya, berarti terbelenggu kon ya, bukan lu kon lu ya. Saya letakkan, saya jadikan tangan mereka terbelenggu dengan lehernya, fi anakim aglalan, ya, saya beri dalam lehernya itu belenggu, fahiya il adqani fahum muqmahun, tangan mereka dibelenggu, dikumpulkan dengan lehernya. Maka mereka itu, kebanyakan mereka itu orang-orang yang mengangkat kepalanya tidak bisa merendahkan. Ini sebuah tamsil bahwa mereka itu tidak mengakui iman, mereka tidak akan beriman, tidak akan mengikuti kanjeng Nabi dengan iman, dan mereka tidak akan merendahkan kepalanya untuk iman. Jadi mereka kufur dengan kesombongannya, dengan besar kepalanya, tidak mau merendah diri, sehingga diumpamakan terbelenggu leher dan tangannya itu. Lehernya terbelenggu oleh tangannya, berarti ya sombong gitu loh, mengangkat kepalanya. Mereka tidak mau iman, nggak mau merendah. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Inna ja'alna aydiyahum mashdudatan ila a'naqim bil quyud. Jadi seakan-akan tangannya itu ditali, diikat dengan lehernya, dengan tali, dengan ikatan. Jadi tidak bisa bergerak apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, setelah diikat begini kan, maka kepalanya naik ke atas. Yang diangkat kepalanya, kemudian pandangannya ke bawah. Wa hadza ya'ni anna Allah ja'alahum kal maghlulin al muqmahin ar-rafi'i ru'usihim al-ghadi absarihim. Allah menjadikan orang-orang kafir, kebanyakan orang-orang kafir seperti orang-orang yang terbelenggu, yang kepalanya ke atas tapi pandangannya ke bawah, atau pandangannya merem. Ai fi annahum la tafituna il haq, mereka tidak condong kepada perkara hak. Wala yuwajjihuna anzarahum nahwah, ya. Penglihatannya tidak diarahkan kepada kebenaran. Wahum aidan kal qaimina baina saddaini, mereka itu seolah-olah berdiri tegak di antara dua penutup, dua penghalang. La yubsiruna amamahum wala khalfahum, tidak bisa melihat ke depan dan tidak bisa melihat ke belakang.
wa annahum muta'amuna 'an nadhar, mereka adalah orang-orang buta fi ayatillah. Maka ayatnya seterusnya wa ja'alna mim baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan wa ja'alna lan dadekaken sapa isun mim baini aidihim ing dalem ngarepe aktarihim saddan ing perkara kang nutupi, kang buntoni, kang rapeti ing perkara kang nutupi, wa min khalfihim lan ing dalem gurine aktar saddan ing perkara kang nutupi bi fathis sin wa dhammiha kelawan den fathaken sin lan den dhammaken sin saddan suddan fa aghshaynahum mangka nutupi sapa ingsun hum ing aktarihim fahum mangka utawi aktarihim iku la yusiruna ora ningali sapa aktarihim iku la yusiruna ora ningali sapa aktarihim. Tamthil iku perumpamaan edon halimalih lisaddi turuqil imani krana mbuntoni ing nutupi ing pira-pira dalane iman alaihim ing atase aktarihim. Saya memasang di depannya dan di belakangnya itu penutup, artinya mereka tidak bisa melangkah untuk mendapatkan iman, nggak bisa. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, saya tutupi mereka, mata mereka, maka mereka tidak akan bisa melihat. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Li'anna ghattayna absarahum, aku tutup penglihatannya dari perkara hak, dari yang hak. Jadi waja'ala ini sebagai takkid, sebagai penguat bagi gambaran sebelumnya. Gambaran sebelumnya sudah disampaikan, inna ja'alna fi anaqim aghlalan fa'il adzqani fum'un, terus diperkuat wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan. Wis tangan karo guluwe mblenggu dadi siji, ning ngarep langkah dalan ning guri langkah dalan, tutup rapet jipet kanan aparane depan belakang. Berarti orang bisa nerima hak. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wallahu a'lam bishawab.